Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Akal Rimanda dengan NPM 2201 100031. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai fungsi Adobe Photoshop dengan mata kuliah komputer grafika. Baiklah, yang pertama yaitu Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop, yaitu perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Hasil gambar yang diolah dengan Adobe Photoshop ini banyak digunakan, mulai dari periklanan, fotografi, website, hingga multimedia. Pembelajaran tool atau bagian utama yang ada pada Photoshop cukup mudah dikenali, karena ini merupakan komponen penting yang akan pengguna gunakan saat membuka program. Selanjutnya yaitu file. File biasa digunakan untuk langkah-langkah awal dan langkah akhir dalam melakukan pengeditan foto. Karena di sana kita bisa membuka lembar kerja baru, mengimpor foto, browser, open as, close, save as, proses print dan lain-lain. Sedangkan edit yaitu fitur yang memungkinkan kamu untuk mengedit gambar, seperti mengubah ukuran, memotong, dan lain-lain. Sedangkan image merupakan gambar yang sedang kamu edit pada Adobe Photoshop. Yang selanjutnya yaitu layer. Layer adalah lapisan dari kanvas yang berisi satu objek atau gambar yang sedang pengguna desain. Tool ini merupakan bagian penting yang digunakan untuk mengatur tata letak dan susunan lapisan pada kanvas atau lembar kerja Photoshop. Layar memiliki ciri seperti lapisan kaca transparan yang bertumpuk pada panel bagian. Biasanya layar tersusun dari lapisan terbawah yang disebut layer background. Selanjutnya ada lapisan untuk atau objek, lapisan warna, lapisan teks, dan ragam objek lainnya. Selanjutnya yaitu select. Select itu fitur yang memungkinkan kamu untuk memilih bagian tertentu dari gambar. Sedangkan filter yaitu filter yang memungkinkan kamu untuk memberikan efek pada gambar, seperti memberikan efek blur, mengubah warna, dan lain-lain. View yaitu fitur yang memungkinkan kamu untuk melihat gambar dalam berbagai tampilan, seperti tampilan normal, tampilan grid, dan lain-lain. Window yaitu fitur yang memungkinkan kamu untuk membuka panel-panel yang berisi informasi tentang dokumen yang sedang aktif. Perintah-perintah yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar, pengorganisasian layar, dan lain-lain. Sedangkan help yaitu fitur yang memungkinkan kamu untuk mencari bantuan atau panduan dalam menggunakan Adobe Photoshop. Teman-teman bisa lihat gambar yang di atas tentang pengertian fungsi Adobe Photoshop. Yang pertama, Move Tool. Move Tool memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengarahkan kursor ke objek yang ingin dipindahkan. Move Tool biasanya berbentuk tanda panah seperti contoh gambar di atas. Sedangkan untuk Shortcut itu bisa menekan tombol F pada keyboard. Yang kedua, Marquee Tool. Pada dasarnya, Marquee Tool memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi, mulai dari menghapus atau delete, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Selain itu, Marquee Tool juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Rectangular Marquee Tool
untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4. Elliptical Mercury Tool untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran, sedangkan Single Row Mercury Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil. Dan selanjutnya Single Column Mercury Tool untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, Lasso Tool. Lasso Tool memiliki fungsi yang hampir sama dengan Mercury Tool. Namun, kamu bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu perlu untuk menggerakkan mouse untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Selain itu, Lasso Tool juga memiliki jenis, yaitu Polygonal Lasso Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi yang berdasarkan sudut garis. Yang kedua, Magnetic Lasso Tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Yang keempat, Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool, yaitu tool yang sangat berguna dan kemungkinan akan sering kamu gunakan dalam membentuk desain grafis. Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek, sedangkan Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Pengguna tool hampir sama dengan Lasso Tool, namun yang membedakan adalah bentuk dan penerapannya. Contoh yaitu yang ada di atas, yaitu memperlihatkan hasil seleksi yang menyerupai bentuk stroberi. Ada beberapa tindakan yang dilakukan pada contoh tersebut, seperti menghapus delete, mengganti warna pada sebagian stroberi. Selain itu, pada stroberi yang bawah telah dipindahkan posisinya menggunakan Move Tool. Yang kelima, Crop Tool dan Select Tool. Bagi kamu yang suka mengolah foto, pasti sudah tidak asing dengan tool ini. Crop Tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan untuk Perspective Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya mirip atau statis sehingga kamu bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Selain crop, pada tool ini juga ada Select Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan Select Tool digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Contoh yang ada gambar di atas merupakan penggunaan dari Crop Tool. Tool ini biasanya akan memotong secara persegi pada objek yang ada pada kanvanya. Namun, kamu dapat mengatur ukuran perseginya seperti 3x4, 5x6, dan bisa juga ukuran yang bebas. Yang selanjutnya, yang keenam, Eyedropper Tool yang berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya, seperti Brush Tool dan Shape Tool. Eyedropper Tool juga memiliki jenis seperti 3D Material Eyedropper Tool yang digunakan menjadi objek 3 dimensi. Kemudian ada Color Sampler Tool untuk mengambil warna dengan info RGB dan CMYK. Selain itu, pada Eyedropper Tool juga dapat tool lainnya, yaitu Ruler Tool, yaitu untuk berfungsi mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Sedangkan Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih. Dan Count Tool yaitu untuk memberi penomoran pada objek.
Pada contoh di atas dapat kamu lihat warna yang diambil dari objek warna merah, dan secara otomatis warna tersebut tersimpan pada box warna. Yang ketujuh, brush tool, yaitu tool yang dapat kamu gunakan untuk menggambar atau melukis objek, yaitu brush tool. Pada dasarnya, brush tool ini dapat kamu gunakan untuk memberi warna pada objek. Tersedianya berbagai bentuk kuas pada brush tool dapat membuat karya grafismu menjadi lebih unik dan menarik. Misalnya, bisa kamu lihat pada tampilan gambar Photoshop di atas. Setelah kamu pilih brush tool, nantinya pada bagian menu bar atau atas halaman Photoshop akan muncul berbagai bentuk kuas yang dapat kamu pilih. Selain itu, pada brush tool juga memiliki jenis tool lainnya, seperti pensil tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya ada juga color replacement tool yang dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Dan yang terakhir yaitu mixer brush tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Yang kedelapan, spot healing brush tool. Tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat, tetapi kegunaan tool ini bukan itu saja. Pada dasarnya, spot healing brush tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Healing brush tool berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Pada penggunaannya, kamu terlebih dahulu memiliki atau mengambil area sampel dengan memiliki arc. Kemudian kamu tinggal mengarahkan kursor ke bagian yang ingin dihilangkan. Patch tool memiliki untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kamu pilih dengan bentuk yang sama. Pada penggunaannya, kamu harus menyeleksi bagian yang ingin dirubah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang lain. Content Hour Move berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Red Eye Tool berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Yang kesembilan yaitu eraser tool. Tool selanjutnya adalah eraser tool yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Gambar di atas yaitu merupakan contoh dari penggunaan eraser tool. Kamu dapat menghapus beberapa bagian objek sesuai keinginan. Langkah pertama adalah memilih tool yang ada pada toolbar dan kemudian setelah icon dari tool muncul, kamu dapat mengarahkannya ke objek yang bagiannya ingin kamu hapus. Yang ke-10, gradient tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layar atau background gambar. Dalam penerapannya, gradient tool juga memiliki bermacam pola, seperti pada contoh gambar di bawah. Kamu bisa melihat beberapa pola yang bisa dipilih pada bagian menu bar, mulai dari linear, radial atau lingkaran, diamond atau permata, angular atau reflected. Selain itu, pada pilihan tool juga terdapat paint bucket
tol yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek, dan juga 3D material dari drop tol untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Yang ke-11, Sapetol, berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari rektangel tol dengan bentuk persegi 4, rounded rektangel tol untuk membuat segi 4 dengan sudut melengkung, ellipsoid tol berfungsi untuk membuat objek lingkaran atau oval, polygon tol berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi, line tol untuk membuat garis, dan custom shape tol untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop pada menu bar. 12. Pin tool. Pada dasarnya, pin tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini juga memiliki jenis, yaitu freeform pin tool, berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas. Ada anchor point tool, berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Delete anchor point tool, berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Convert point tool, berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Gambar di atas adalah contoh penggunaan pin tool. Kamu dapat melihat garis seleksi dengan titik poin di setiap bagian daun stroberi. Setelah melakukan seleksi dengan pin tool, kamu dapat melakukan beberapa tindakan, seperti mengklik kanan pada bagian yang diseleksi. Kemudian akan muncul beberapa pilihan, salah satunya mengubahnya menjadi seleksi normal, seperti lasso tool dengan memilih Make Selection. 13. Direct Selection tool. Direct Selection tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan. Sedangkan Path Selection tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Tool ini juga dapat diterapkan pada gambar yang dibuat dengan shape tool, seperti contoh gambar di atas. Pada contoh tersebut, kamu dapat mengubah titik poin yang ada pada gambar panah. Setiap titik poin yang ada pada sudut objek tersebut kamu dapat ubah atau hapus. 14. Blur tool. Blur tool biasanya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini juga memiliki jenis lainnya, seperti sharpen tool untuk menajamkan warna pada objek, dan juga smudge tool untuk memberi efek kuas cat basah. Pada penggunaannya, kamu tinggal memilih tool dan mengarahkannya ke bagian yang diubah menjadi lebih blur, seperti contoh di atas. Kamu dapat melihat sebagian dari stroberi tampak tidak jelas. 15. Type tool. Tool ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Type tool terbagi menjadi 4, yaitu horizontal type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar atau horizontal. Vertical type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah vertikal. Horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks atau huruf dengan arah horizontal. Vertical type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks atau huruf dengan arah vertikal. Selain itu, pada penggunaannya, type tool juga terdapat pilihan lainnya, seperti contoh gambar di atas. Pada bagian menu bar, kamu dapat mengganti font atau jenis tulisannya dari teks yang akan kamu tulis. Kemudian, kamu bisa mengatur bentuk teks.
atau tebal, miring, dan normal. Selanjutnya, kamu dapat juga mengatur ukuran teks dan warnanya. Sedangkan pada bagian stroberi yang ditandai warna putih adalah bentuk seleksi dari horizontal Taipei Mass Tool. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang mengenai fungsi Adobe Photoshop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.